Halo sobat, kembali lagi di channel ini, di Cikjun Channel. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang berita di sirkuit Argentina. Bagaimana keseruannya dan isu apa yang akan terjadi tentang Jorge Martin. Apakah beliau bisa turun di sirkuit tersebut atau tertunda lagi? Yuk kita langsung lihat liputannya. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk kita langsung lihat. Tahukah sobat, jikalau juara bertahan MotoGP, Jorge Martin dipastikan belum bisa kembali ke lintasan setelah mengalami cedera serius pada pramusim. Pembalap Aprilia Racing itu masih dalam tahap pemulihan pasca operasi patah tangan dan kaki, yang membuatnya harus melewatkan MotoGP Amerika Serikat 2025 di Austin pada 28 sampai 31 Maret. Cedera tersebut dialami Martin saat menjalani tes pramusim di Buriram, Thailand. Akibatnya, ia harus menjalani operasi dan terpaksa absen di dua seri pembuka MotoGP 2025, yakni GP Thailand yang telah berlalu dan GP Argentina pada akhir pekan ini. Di sini saya benar-benar menderita. Ini bukan momen terbaik saya. Saya berjuang untuk pulih secepat yang saya inginkan. Saya bisa mengatakan dari sekarang bahwa saya tidak akan berada di Austin. Saya ingin ada di sana, tetapi saya tidak akan balapan, kata Martin dalam konferensi pers, seperti dikutip dari situs resmi MotoGP, Jumat, 14 Maret 2025. Kini, pembalap asal Spanyol itu masih terus fokus pada pemulihannya. Namun, kondisinya belum mencapai 100%, sehingga keikutsertaannya di seri keempat MotoGP di Losail, Qatar, pada 13 April juga masih belum pasti. Saya juga belum tahu apakah bisa kembali di Qatar. Masih terlalu dini untuk memastikannya. Saya ingin melakukan semacam tes sebelum kembali balapan karena saya belum merasa benar-benar baik, dan saya tahu Massimo Rivola, CEO Aprilia, sedang mengusahakannya. Jadi, kita lihat saja apakah itu bisa terlaksana, jelasnya. Jika Martin harus absen di 4 seri awal MotoGP 2025, maka peluangnya untuk mempertahankan gelar juara dunia akan makin berat. Dengan pesaing-pesaingnya terus mengumpulkan poin, Martin dipastikan harus bekerja ekstra keras ketika akhirnya bisa kembali ke lintasan. Sementara itu, Martin tetap mengikuti jalannya balapan dan memberikan dukungan penuh untuk Aprilia Racing. Sangat sulit menonton dari rumah. Saya akan mengikuti akhir pekan ini dengan sangat cermat. Saya mendukung Aprilia. Semoga mereka bisa meningkatkan performa dan lebih dekat ke podium, imbuhnya. Tentu saja, balapan akan sedikit membosankan tanpa saya di trek. Tetapi saya harap para pembalap bisa memberikan pertunjukan yang luar biasa akhir pekan ini. Saya akan menonton dari rumah dan saya yakin akan menikmati balapannya, tutupnya. Di sisi lain, dalam konferensi pers yang menampilkan 3 pembalap terdepan klasemen, Mark, Alex dan Pecco, Jorge Martin hadir sebagai tamu dalam sebuah telekonferensi. Pada kesempatan itu, Jorge mengatakan bahwa ia akan absen di seri ketiga kota dan juga masih bertanya-tanya soal kembali di Qatar pada bulan April. Jorge Martin juga menegaskan bahwa dia pasti akan merencanakan uji coba sebelum yakin mampu secara fisik memulai balapan akhir pekan. Umumnya pengujian yang dilakukan oleh pembalap yang baru menyelesaikan recovery adalah menggunakan motor superbike atau supersport, dan inilah yang sedang diusulkan oleh pimpinan Aprilia Racing, Massimo Rivola. Berdasarkan aturan, motornya harus Aprilia RSV4 biasa. Sejujurnya, kita harus memikirkan apa yang baik untuk keselamatan pengemudi. Saat ini kami tentu saja sangat tertarik untuk mengubah peraturan, tetapi ini menyangkut semua pembalap, kata Rivola mengawali usul untuk mengubah regulasi yang tidak memperbolehkan pengujian pada motor MotoGP. Berkat konsesi, tim Jepang saat ini diizinkan untuk menguji apapun yang mereka inginkan. Mengapa kita tidak bisa membuat aturan bagi seseorang yang telah melewatkan begitu banyak sesi untuk mendapatkan pengenalan yang lebih lancar terhadap kecepatan motor MotoGP? Tapi kami juga merupakan kasus yang sangat istimewa. Karena Jorge tidak memiliki kesempatan untuk menguji RSGP25 secara menyeluruh, dia jatuh setelah 5 km di Sepang. Rivola mengklarifikasi idenya. Harus ada aturan bahwa jika Anda telah melewatkan 2 atau 3 acara race weekend, Anda dapat melakukan uji coba pada motor MotoGP. Itu juga akan membantu pertunjukannya. Karena mengatakan Jorge memulai di Qatar dan ia melakukan 1 putaran di FP1 lalu berkata, "Saya tidak bisa mengendarai motor ini. Maka kita akan kehilangan 1 motor di grid." Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang. Misalnya, Alex Rins. Tahun lalu ia absen dalam banyak balapan karena cedera. Jika Anda melihat format balapan akhir pekan saat ini,
di mana Anda sudah dalam kualifikasi mode pada hari Jumat dan Anda harus segera berada di sana. Saya pikir aturan seperti itu akan membantu semua orang. Sesi FP1 MotoGP Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo hadir dalam keadaan trek kering dengan beberapa titik lembab di permukaan aspal yang bertemperatur cukup rendah, yakni 21 derajat C, dan semua pembalap menggunakan ban soft medium. Di 5 menit pertama Johan Zarco memimpin dengan 1:41.718. Sementara Marc Marquez, pemegang rekor sirkuit 01:37.683 baru mau masuk trek di menit ke-7 sesi ini. Di menit ke-10 Johan masih memimpin kini dengan 1:40.405 diikuti Bezzecchi dan Vinales. Memasuki menit ke-15, Bezzecchi torekan 1:40.383 dan memuncaki tim Sheet sementara. Menit 16 Alex Marquez gantian memimpin dengan 1:40.359. Menit 20 Marc Marquez torekan 1:39.991 dan langsung memimpin di lap ke-8-nya. Menit ke-25 Zarco gantian memimpin tim Sheet setelah torekan 1:39.794. Memasuki 15 menit terakhir, Zarco memimpin diikuti Marc dan Bez. Menit 35 Bezzecchi naik ke posisi 2. Menit 37 Marc Marquez gantian memimpin tim Sheet dengan 1:39.385 dan segera ia update di menit ke-39 dengan 1:38.937. Menit ke-44 Zarco mendekat di posisi 2 dengan jarak hanya 0.026 dari catatan lap time Marc. Berikut hasil F1 GP Argentina. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand. Dan setelah 45 menit, Marc Marquez hadir sebagai pembalap tercepat sesi FP1 MotoGP Argentina 2025. Zarco di P2 sebagai Honda tercepat diikuti Alex Marquez di P3. Bezzecchi pembalap Aprilia terdepan di P5 sementara Miller di P7 sebagai Yamaha terdepan. Vinales di P8 sebagai pembalap KTM terdepan di sesi ini. Dan masihkah sobat ketika balapan MotoGP Argentina paling kacau pernah terjadi 2018 silam, di mana salah satu aktornya adalah juara dunia 8 kali Marc Marquez. Marc Marquez memang sangat kencang saat itu, namun juga menjadi pembalap paling kacau di gelaran MotoGP Argentina 2018. Bagi yang mana tidak, Marc Marquez sampai dijatuhi 3 kali penalti gara-gara kelakuan-kelakuannya sepanjang balapan di Termas de Rio Hondo tersebut. Pertama adalah saat start, di mana saat itu situasi kacau gara-gara ketidakpastian cuaca sehingga membuat para pembalap ragu soal pilihan ban. Lalu kemudian kembali ke garasi sehingga memaksa penundaan start. Alhasil selain Jack Miller, 23 pembalap termasuk Marquez dihukum start 5 baris lebih di belakang sebagai hukuman. Yang kedua adalah saat balapan akan dimulai. Motor RC213V Marquez mendadak mati mesin sehingga sang rider pun panik bukan main. Ia kebingungan, membuat start semakin ditunda dan kemudian menepikan motornya sambil mencoba menyalakannya. Uniknya motornya kemudian menyala dan Marquez malah membawa motornya kembali ke posisi startnya dengan melawan arah. Aksi itu jelas pelanggaran, sehingga selanjutnya ia pun harus mendapat red true penalti dengan memacu motornya lewat pit lane dengan batasan kecepatan. Hukuman tersebut memaksa Marquez turun ke posisi ke-18, meski tetap tidak dapat membendung kecepatannya yang saat itu memang jauh di atas rata-rata pembalap lain. Kejadian ketiga adalah saat Marquez mengejar pembalap di rombongan depannya, kemudian terlibat senggolan dengan Aleix Espargaro. Marquez yang tampak sangat berambisi mengejar ketertinggalan setelah penalti, mendorong Aleix Espargaro sampai melebar. Meski sempat meminta maaf, Marquez pun tetap dihadiahi penalti turun 1 posisi namun tetap tidak dapat menghentikan ambisinya untuk mengejar ketertinggalan. Momen keempat adalah puncaknya, saat beberapa lap berikutnya Marquez bertemu dengan setru abadinya, Valentino Rossi. Marquez melakukan manuver ke Valentino Rossi, hampir mirip dengan yang sempat dilakukan kepada Aleix Espargaro beberapa saat sebelumnya. Namun dampaknya jauh lebih besar lantaran Rossi sampai terjatuh dan marah-marah karena aksi Marquez. Stewards pun memberikan hukuman penalti 30 detik kepada Marquez, sehingga posisinya pun kembali turun banyak. Hubungan dua pembalap pun kembali memanas setelah sempat mereda setelah sepang clash hampir 3 tahun sebelumnya.
Kira-kira bagaimana aksi Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP Argentina 2025 akhir pekan ini? Kita lihat saja nanti. Nah, begitulah liputannya untuk hari ini. Bagaimana sobat menurut kalian? Jangan lupa like video ini, share di media sosial kamu, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Tuh, Abi back.